Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jema'in. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Salawat biringan salam tidak lupa pula kita tujukan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai komponen silabus, format silabus, dan penyusunan silabus. Untuk materi pertama yaitu komponen-komponen silabus yang akan disampaikan oleh rekan saya, Zakiatul Aulia. Kepada Zakia dipersilakan. Terima kasih kesempatannya moderator. Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, silabus umumnya terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran ini meliputi nama mata pelajaran, jenjang sekolah, dan kelas atau semester. Yang kedua adalah identitas sekolah. Identitas sekolah memuat nama satuan pendidikan serta kelas yang akan diampu oleh guru. Yang ketiga adalah kompetensi inti atau KI, yaitu gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang keempat adalah kompetensi dasar atau KD, yaitu kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Yang kelima adalah materi pokok. Materi pokok merupakan materi yang telah diatur oleh pendidikan Indonesia yang ditulis dalam butir-butir sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Materi pokok ini berisi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dengan kondisi kelas. Yang keenam adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidikan dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang ketujuh adalah penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Komponen yang ke-8 yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau 1 tahun. Dan yang terakhir adalah sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. Slide selanjutnya. Kemudian, berkenaan dengan komponen silabus, juga dikemukakan oleh Nur Hadi tahun 2014 bahwa silabus berisi uraian program yang mencantumkan. Yang pertama adalah bidang studi yang diajarkan, yang kedua tingkat sekolah atau madrasah atau semester, kemudian yang keempat adalah pengelompokan kompetensi dasar, yang keempat materi pokok, yang kelima indikator, keenam strategi pembelajaran, ketujuh alokasi waktu, dan kedelapan adalah bahan atau alat atau media. Sekian penyampaian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zakia. Untuk materi selanjutnya itu mengenai format silabus yang akan disampaikan oleh Cici Julianti. Kepada Cici dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pemateri selanjutnya yaitu tentang format silabus. Format silabus adalah bentuk penyajian isi silabus yang terdiri dari komponen-komponen silabus yang disusun berdasarkan prinsip pencapaian standar kompetensi. Terdapat dua macam format silabus sebagai yang diberikan oleh BSNP, yaitu model kolom atau matriks dan model uraian. Seperti yang terlihat di gambar, yang pertama yaitu model kolom. Terdiri atas nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, standar kompetensi. Di dalam kolom terdapat kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang kedua, model uraian. Terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester. Yang diuraikan yaitu yang pertama standar kompetensi, yang kedua kompetensi dasar,
Yang ketiga, materi pokok atau pembelajaran. Yang keempat, kegiatan pembelajaran. Yang kelima, indikator. Yang keenam, penilaian. 7, alokasi waktu. 8, sumber belajar. Itu saja penyampaian tentang format silabus. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cici. Untuk materi selanjutnya mengenai penyusunan silabus yang akan disampaikan oleh Rosita Gusman. Kepada Rosi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya Rosita Gusman akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu tentang penyusunan silabus. Langkah-langkah penyusunan atau pengembangan silabus mencakup tahapan kegiatan-kegiatan menurut Depdiknas pada tahun 2006. Antara lain yang pertama yaitu mengisi identitas silabus. Identitas biasanya terdiri dari nama sekolah, kelas, mata pelajaran, dan semester. Yang kedua yaitu menuliskan standar kompetensi atau SK. Standar kompetensi diambil dari standar isi, yaitu dari standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Sebelum menuliskan standar kompetensi, penyusunan terlebih dahulu mengkaji standar isi mata pelajaran dengan memperhatikan yang pertama yaitu urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau SK dan KD. Yang kedua, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, keterkaitan standar kompetensi dasar antar mata pelajaran. Yang ketiga yaitu menuliskan kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar dipilih dari yang tercantum dalam standar isi. Yang keempat yaitu mengidentifikasi materi pokok. Dalam mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran harus dipertimbangkan yang pertama yaitu relevansi materi pokok dengan SK dan KD. Yang kedua, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang keempat, struktur keilmuan. Yang kelima, kedalaman dan keluasan materi. Yang keenam, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu alokasi waktu. Selanjutnya yaitu yang keenam, yang kelima yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi. Yang keenam yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat terobservasi. Yang ketujuh yaitu penentuan alokasi waktu. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu KD tertentu, dengan memerhatikan yang pertama yaitu minggu efektif per semester, yang kedua alokasi waktu mata pelajaran, yang ketiga jumlah kompetensi per semester. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rosi yang telah menyampaikan materi. Sekian presentasi materi dari kelompok 3 mengenai komponen format dan penyusunan silabus. Saya sebagai moderator, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.